berawal di sebuah desa yang berada di negara Pakistan. Ternyata desa itu merupakan markas teroris yang telah menyandra banyak warga sipil. Badan Keamanan Nasional Pakistan yang sudah lama memantau pergerakan teroris, kemudian mengerahkan pasukan khusus untuk membantai mereka. Bahkan ada seorang sniper pasukan khusus sudah mengintai dari persembunyiannya dan bersiap untuk menembak. Nampak seorang teroris berusaha melarikan diri melalui atap. Namun sniper yang telah bersiap langsung melepaskan tembakan headshot. Pasukan khusus Pakistan yang dipimpin oleh Mayor Sam berhasil menyelesaikan misi. Scene kemudian memperlihatkan dengan seorang mantan perwira pasukan khusus yang bernama Mustafa. Mustafa memutuskan pensiun dini dari dunia militer karena dia mengalami depresi akibat kehilangan anak dan istrinya. Mustafa berziarah ke kuburan untuk mendoakan mendiang istri dan anaknya. Ketika Mustafa akan kembali ke rumah, namun tiba-tiba ada seorang menghampiri Mustafa lalu menyerangnya. Bahkan juga ada seorang sniper yang mengincar kepala Mustafa. Beruntungnya Mustafa selamat karena sebelumnya ia memakai rompi anti peluru. Setelah penyerangan yang menimpa dirinya, Mustafa menemui mantan atasannya yang bernama Kolonel Asher. Mustafa meminta Kolonel Asher untuk membantunya mencari tahu siapa orang yang telah menyerangnya tempo hari. Mengingat Mustafa adalah salah satu prajurit terbaik yang pernah ia miliki, dengan senang hati Asher bersedia membantu Mustafa. Bahkan Asher meminta Mustafa untuk kembali ke militer. Tapi Mustafa menolak permintaan kolonel karena masih trauma atas kematian keluarganya. Kita lalu diperkenalkan dengan seorang politisi jujur yang bernama Ijaz. Dia sedang membahas rencana pemerintah yang akan membangun bendungan. Seorang pejabat keberatan dengan proyek tersebut karena anggarannya yang cukup besar. Namun Ijaz meyakinkan bahwa proyek bendungan ini akan memberi dampak kemajuan bagi negara Pakistan. Adegan berpindah ke markas teroris. Seorang pemimpin sedang berdebat dengan putranya yang bernama Abu Hamzah. Dengan pasukan yang mereka miliki, Abu Hamzah sangat berambisi untuk segera menghancurkan negara Pakistan. Tapi sang ayah berpendapat jika lebih baik penyerangan ini ditunda, karena dia merasa pasukannya belum siap untuk melakukan pertempuran. Mendengar hal itu membuat Hamzah sangat kesal, bahkan ia nekat menghabisi ayahnya yang dia anggap sebagai pengecut. Mulai sekarang pimpinan mereka beralih ke tangan Abu Hamzah. Di sisi lain, para petinggi Dewan Keamanan Nasional mengadakan rapat darurat. Mereka membahas kelompok teroris yang semakin mengancam keselamatan warga sipil. Kolonel menjelaskan bahwa ada dua kelompok teroris yang sangat berbahaya, yaitu kelompok Ramal dan kelompok Abu Hamzah. Ramal adalah seorang pemimpin yang sangat kejam. Dia ingin menggulingkan pemerintahan Pakistan sama seperti Abu Hamzah. Namun kini pasukan Ramal tinggal sedikit, karena sebagian anak buahnya sudah dihabisi oleh pasukan khusus. Beberapa hari kemudian, Mustafa kembali menemui kolonel. Dari hasil penyelidikannya, kolonel memberitahu jika pelaku yang menyerang Mustafa tempo hari adalah kelompok Ramal yang ingin balas dendam. Ternyata Mustafa pernah memimpin pasukan khusus untuk membantai anak buah Ramal. Mustafa lalu teringat dengan peristiwa 3 tahun silam. Saat itu, Mustafa adalah pasukan khusus yang sangat ditakuti. Ia dengan berani mendatangi markas Ramal sendirian, dan setelah itu ia membantai semua anak buah Ramal. Ketika Mustafa berhasil memojokkan Ramal, namun di sini ia tidak membunuhnya karena ia diperintahkan atasannya untuk menangkap Ramal hidup-hidup. Ramal lalu mengancam jika dirinya ditangkap, maka dia akan menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi keluarga Mustafa. Dan jika Mustafa mau melepaskannya, Ramal berjanji bahwa dirinya tak akan membantai keluarga Mustafa dan tak akan mengusik kedaulatan Pakistan. Mendengar itu, Mustafa lebih memilih melepaskan Ramal. Tapi sayangnya Ramal ingkar janji. Dia membunuh istri dan anaknya Mustafa dan masih berambisi menghancurkan negara Pakistan.
Mustafa sangat menyesali keputusannya yang telah percaya kepada Ramal. Hal ini membuat Mustafa sangat frustasi dan merasa bersalah dengan kematian anak dan istrinya. Mustafa yang tak ingin dihantui rasa bersalah seumur hidupnya, ia pun bertekad akan balas dendam dan akan membantai semua teroris. Keesokan harinya, Mustafa memutuskan untuk kembali bergabung ke dalam pasukan khusus. Para tentara yang lain sangat terkesan melihat kehebatan Mustafa. Di sisi lain, Ramal mendatangi sebuah tempat pembuatan identitas palsu, seperti paspor, SIM, KTP, dan kartu BPJS. Setelah dibuatkan semuanya, Ramal langsung membunuhnya. Ramal yang kini kekurangan pasukan, ia lalu menghubungi Abu Hamzah untuk menawarkan kerjasama. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menghancurkan negara Pakistan dengan mengerahkan semua pasukannya. If we do this, आप मेरी दुनिया की फिक्र करें। बात तो ये है, नजारे पाकिस्तान। Rupanya Ramal tidak main-main dengan rencana ini. Dia menghabisi Ijaz serta istrinya yang sedang berada di hotel. Tujuannya membunuh Ijaz adalah menabuh genderang perang terhadap pemerintahan Pakistan. Esok harinya, Mustafa bersama rekannya memeriksa jasad Ijaz. Setelah memeriksa luka sayatan di tubuh korban, mereka meyakini kalau perbuatan ini dilakukan oleh Ramal. Di sisi lain, ada sebuah keluarga yang sedang buru-buru menuju ke rumah sakit karena salah satu dari mereka mengalami sakit parah. Sayangnya, mobil itu malah mogok tepat di depan kantor polisi. Sementara di sana ada banyak polisi tengah melakukan upacara. Polisi yang melihatnya langsung memberikan pertolongan dan akan ditangani di klinik polisi. Namun ternyata keluarga itu merupakan anak buah Hamzah. Tanpa buang waktu, mereka menembak polisi penjaga. Anak buah Hamzah yang lain juga berdatangan. Mereka pun menembaki semua polisi dengan brutal. Akibat serangan ini, puluhan polisi dinyatakan tewas. Tapi ada 2 orang teroris berhasil ditangkap. Mustafa lalu menginterogasi mereka dengan brutal. You tell me what I want to know. You cannot do this to us. Mustafa memaksa mereka supaya buka mulut dari kelompok mana mereka berasal. Karena sudah tak kuat menahan siksaan Mustafa, akhirnya seorang teroris mau membocorkan informasi. Dia mengaku kalau mereka berasal dari kelompok Abu Hamzah. Setelah mendapat informasi mengenai kelompok Abu Hamzah, semua pasukan elit Pakistan dikerahkan untuk menumpas kelompok teroris. Di lain sisi, Ramal menemui Abu Hamzah di markas. Ramal akan membuat bom serta senjata biologis yang sangat mematikan. Dengan senjata tersebut, mereka akan menghancurkan negara Pakistan. Setelah Ramal berhasil membuatnya, ia mencoba menggunakan senjata biologis itu kepada seorang Taliban tua yang dianggap tidak berguna. Sementara pasukan khusus yang diberangkatkan dari Bangkalan sudah sampai di dekat area markas teroris. Mayor Sam yang sebagai pemimpin pasukan kemudian memberi semangat dan motivasi kepada seluruh pasukannya termasuk Mustafa. Mayor Sam memberitahu bahwa kelompok teroris sudah menyatakan perang dan membantai polisi dengan keji. Ia menegaskan kepada semuanya kedatangan ke sini bukan untuk balas dendam, melainkan demi menegakkan keadilan dan menjaga kedaulatan negara kita. Dengan semangat patriotisme, pasukan khusus mulai beraksi. Mereka menyebar ke segala sisi untuk mengepung para teroris. Sementara tim sniper yang telah bersiap di posisinya mulai meledakkan drum minyak milik musuh. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Mustafa nekat masuk ke dalam markas, kemudian menghabisi musuh dengan brutal.
Di sana, Mustafa berhasil menyelamatkan beberapa warga yang disandra oleh musuh. Sementara di luar, kelompok Taliban mengerahkan semua pasukannya untuk memukul mundur pasukan Pakistan. Tak kehabisan akal, pasukan Pakistan akhirnya mengerahkan serangan udara. Serangan ini memporak-porandakan pasukan Abu Hamzah. Mustafa yang terus masuk ke dalam akhirnya bertemu dengan Abu Hamzah yang saat itu menyandra warga sipil. Abu Hamzah menyuruh Mustafa menjatuhkan senjatanya dan mengajaknya baiwan. Tapi hanya sekali lemparan pisau, Mustafa berhasil menghabisi Abu Hamzah. Ketika Mustafa memeriksa setiap ruangan, ia menyimpulkan kalau Ramal telah membuat 2 bom yang sangat dahsyat. Bahkan efek ledakan itu bisa mencapai 10 km, dan semua pasukan khusus yang ada di sini pasti akan tewas. Mustafa lalu meminta Sam mencari 1 bom yang disembunyikan Ramal. Menurutnya, Ramal tidak akan meledakkan 2 bom, mengingat hanya 1 bom saja sudah bisa membunuh semua pasukan. Setelah lama mencari, akhirnya Mayor Sam menemukan salah 1 bom di sebuah mobil. Terlihat bom itu akan meledak dalam waktu 4 menit lagi. Setelah diperiksa, sayangnya bom tersebut tidak bisa dijinakkan dengan cepat. Hal ini membuat mereka tak memiliki banyak waktu, selain membawa truk yang berisi bom menjauh dari pasukan. Mayor Sam sebagai pemimpin pasukan memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi melindungi pasukannya. Kemudian Mayor Sam membawa jauh bom tersebut agar pasukannya bisa selamat. Esok paginya, Mayor Sam dimakamkan sebagai pahlawan bagi negara Pakistan. Semua orang tak akan melupakan pengorbanan yang dilakukan oleh Mayor Sam. Mustafa lalu memberitahu Asher kalau masih ada 1 bom lagi yang akan diledakkan oleh Ramal. Asher kemudian menugaskan Mustafa agar menemukan bom itu sekaligus membunuh Ramal. Asher menyarankan Mustafa supaya bekerja sama dengan Zaveria. Diketahui Zaveria juga merupakan seorang tentara yang sangat ahli dalam menjinakkan bom. Keesokan harinya, Zaveria dan Mustafa terus berusaha menemukan titik lokasi bom itu. Zaveria lalu mengatakan jika Mayor Sam masih hidup, pasti ia ditugaskan untuk menjaga para pejabat yang tengah mengesahkan pembuatan bendungan. Seketika Mustafa berpikir kalau Ramal pasti akan meledakkan bom di gedung pemerintahan. Pasukan pun diturunkan untuk mengamankan para pejabat yang ada di dalam rapat. Dan benar saja, Ramal sudah berada di sana dengan menyamar. Sampai akhirnya ia ditemukan oleh Mustafa dan Zaveria, sehingga baku tembak pun terjadi. Melihat Ramal berusaha kabur, Zaveria meminta Mustafa mengejar Ramal, sementara dirinya akan mencari lokasi bom. Ramal yang kabur melalui atap gedung ternyata ia disergap oleh Mustafa. Di sini, Ramal menantang Mustafa berduel menggunakan tangan kosong. Tanpa pikir panjang, Mustafa menjawab tantangan Ramal. Berkat kemampuannya sebagai pasukan khusus, tentu saja Mustafa mampu menghabisinya. Di saat yang sama, Zaveria berhasil menemukan bom tersebut. Dia pun berusaha menjinakkannya. Dan akhirnya Zaveria bisa menjinakkan bom itu. Sehingga semua pejabat penting Pakistan berhasil selamat. Di akhir film memperlihatkan negara Pakistan yang baru saja membuat bendungan untuk rakyatnya.